Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Murni Widyastuti dari SMK Negeri 1 Sragen CGP Angkatan 7. Dalam aksi nyata modul 1.4 Budaya Positif, saya akan memaparkan kegiatan yang sudah saya lakukan, yaitu diseminasi pemahaman terhadap rekan sejawat serta pembentukan keyakinan kelas. Adapun latar belakang kegiatan yang saya lakukan adalah bahwa budaya positif memiliki urgensi dalam pembentukan karakter anak. Oleh karena itu, budaya positif di sekolah perlu diciptakan dan diwujudkan. Sedangkan tujuan aksi nyata ini adalah menumbuhkan budaya positif dalam diri setiap warga sekolah, sehingga budaya positif nampak dalam sikap dan perilaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi Bapak-Bapak Ibu guru hebat Indonesia. Semangat pagi. Kabarnya baik? Baik, alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Ya, pada kesempatan pagi hari ini izinkan saya untuk melakukan diseminasi kepada rekan sejawat atas diklat yang sudah saya jalani selama 2 bulan, ya, diklat CGP, untuk diseminasi kepada rekan sejawat yang hari ini adalah tentang budaya positif. Apa itu tentang budaya positif? Sebenarnya budaya positif ataupun materi di modul 1.4 ini merupakan rangkaian dari modul 1.1, yaitu refleksi filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Kemudian modul berikutnya adalah nilai-nilai dan peran guru penggerak serta visi guru penggerak. Dari keempat modul ini sebenarnya muara kita adalah profil pelajar Pancasila. Ya, kita akan ulas sedikit dari modul 1.1, yaitu refleksi filosofi pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara. Konsep pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah mendidik dan mengajar. Ini merupakan proses memanusiakan manusia, sehingga harus memerdekakan manusia dari segala aspek kehidupan, baik itu secara fisik, mental, jasmani, dan rohani. Kemudian pendidikan juga diartikan sebagai suatu tuntunan dalam hidup tumbuhnya anak-anak, menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak, agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Sebenarnya Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, untuk profesi kita sebagai guru itu diibaratkan sebagai petani. Ya, kita itu sebagai petani, dan anak didik kita itu adalah sebagai bibitnya. Sekolah adalah sebagai ladangnya. Jadi tugas kita adalah menanam bibit-bibit itu pada kodrat dan juga pada lahan yang subur. Kemudian juga tugas kita itu adalah memupuk, kemudian juga merawatnya, menyianginya, mengairinya, sehingga nanti akan bisa menjadi hasil panen yang memuaskan. Sehingga dapat diartikan juga bahwa kita itu sebagai petani tidak bisa merubah wujud dari bibit itu. Kalau itu bibitnya jagung, maka nanti tumbuhnya juga tetap jagung. Kalau bibitnya itu adalah padi, maka nanti juga panennya juga padi, gitu ya. Jadi guru tidak bisa merubah kalau bibitnya itu jagung nanti akan menjadi padi. Intinya seperti itu. Kemudian di budaya positif ini ada kurang lebih 6 hal, ya, mulai dari disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal, kemudian teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia dan dunia yang berkualitas, serta restitusi, 5 posisi kontrol, serta restitusi dalam bentuk segitiga restitusi. Baik, kita akan bahas satu persatu
dari disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Apa itu nilai positif dan nilai-nilai kebajikan universal? Yang paling utama adalah adanya perubahan paradigma. Ya, bagaimana seseorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol. Nah, terkadang kita sebagai guru lebih pada stimulus respon, ya, dimana sebenarnya stimulus respon ini merupakan kebutuhan yang sama, ya. Semua orang juga melihat hal yang sama. Tapi kalau dilihat dari teori kontrol, sebenarnya realitasnya berbeda. Ya, seperti tadi, kalau setiap anak itu memiliki kapasitas dan potensi yang berbeda-beda, sehingga kita tidak bisa menyamaratakan antara kemampuan murid A dengan murid B, atau menyamaratakan antar semua murid dalam satu kelas. Pasti ada yang berbeda, sehingga tidak aneh jika kita dapati dalam satu kelas itu ada yang pintar dalam satu bidang pelajaran, ya, matematika pintar, tapi yang satunya mungkin lebih menonjol di bidang seni, yang satunya pintar di bidang olahraga, ya, mungkin yang lainnya pintar di bidang yang lain, ya, seperti itu. Sehingga kita harus bisa merubah paradigma kita terhadap anak-anak kita yang tadinya merupakan stimulus respon menjadi stimulus kontrol. Kita mengontrol anak sehingga mereka bisa mencapai kebahagiaan yang setinggi-tingginya tadi. Kemudian Bapak Ibu, untuk makna kata disiplin, ya, sering kita juga mendengar di sekolah itu merupakan satu tempat untuk menggembleng anak agar mereka itu disiplin, ya. Nah, sebenarnya jika kita mendengar kata disiplin, ya, yang terbayang dalam benak kita itu apa sebenarnya? Tertib. Mungkin aturan, mungkin akibat-akibat yang diakibatkan jika anak itu tidak tertib dan sebagainya. Nah, kebanyakan orang ini akan menghubungkan kata disiplin dengan tadi tertib, ya, teratur, gitu ya, kepatuhan pada peraturan. Nah, jam 7 tet kudu mlebu kelas, ya kudu mlebu kelas misalnya. Jam 2 tet keluar kelas, ya pulang ya harus jam segitu, gitu ya. Atau kalau Senin seragamnya OSIS, ya harus lengkap, gitu ya. Itu namanya disiplin, dalam pembentukan disiplin sesuai dengan tata tertib yang berlaku. Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman, ya, jadi anak sing telat masuk kelas misalnya 15 menit, ya, jadi ada aturan 15 menit, jika terlambat nanti kamu harus berdiri di kelas, di depan kelas, di hadapan teman-teman, atau kalau tidak bisa mengerjakan di depan, kamu nanti di rumah dijadikan soal pekerjaan rumah, ya, dikerjakan 100 kali, ya, misalnya seperti itu. Padahal semuanya itu adalah berbeda, gitu ya, karena belajar tentang disiplin itu tidak harus dengan hukuman. Nah, Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Ya, sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, ya, jadi dari diri sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Tetapi itu sama saja, sebab jika kita tidak cakap dalam melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan kita. Jadi kalau misalnya sekolah masuknya jam 7, kalau misalnya kita tidak bisa bangun pagi, ya, karena itu sebenarnya kebutuhan kita dan merupakan self-disiplin kita, maka kita bisa meminta bantuan penguasa lain. Ya, penguasa lain siapa? Ya, orang-orang di luar kita. Ya, mungkin ibu kita untuk membangunkan, mungkin pasang alarm, atau HP-nya selalu on, HP-nya di-on-kan, nanti temennya yang membangunkan dan sebagainya. Ya. Ini menurut Ki Hajar Dewantara, ya, dalam pemikiran konsepsi keteladanan sikap merdeka. Nah, pemikiran Ki Hajar Dewantara ini sejalan dengan pandangan dari Diane Gosen. Jadi dalam bukunya Retracting School Discipline, Diane ini menyatakan bahwa arti dari kata disiplin, ya, dalam bahasa Latin disciplina, itu adalah belajar. Kata disiplin berasal dari
akar kata yang sama, yaitu disito, yang artinya murid atau pengikut. Nah, untuk menjadi seorang murid atau untuk menjadi pengikut, seseorang harus paham betul alasan mengapa mereka mengikuti suatu aliran atau ajaran tertentu. Sehingga motivasi yang terbangun adalah motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Jadi motivasinya berasal dari dalam diri kita, ya, bukan dari orang lain. Jadi harus bangun pagi, itu tidak perlu alarm ataupun tidak perlu teman atau orang tua untuk membangunkan, tapi kita sendiri sudah sudah niat dan insya Allah akan bangun pada jam yang kita inginkan sesuai dengan ketentuan kita, ya. Kemudian dengan kata lain, seseorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya, karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal. Nah, disinilah nanti akan kita pelajari nilai-nilai kebajikan universal itu yang seperti apa, ya. Nilai-nilai kebajikan universal bisa saya sarikan bahwa merupakan nilai-nilai kebajikan yang telah disepakati bersama, ya. Kemudian juga nilai-nilai ini merupakan payung besar, ya, dalam tanda petik, dari sikap dan perilaku kita. Jadi merupakan pelindung ataupun merupakan hal yang bisa memberikan motivasi intrinsik pada perilaku kita. Kemudian juga sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai oleh setiap individu. Nah, ini tentang nilai-nilai kebajikan universal. Nah, nilai-nilai kebajikan universal ini sebenarnya juga sudah tersarikan gitu ya dari profil pelajar Pancasila. Jadi kalau kita pahami lagi, profil pelajar Pancasila itu ada 6 karakter, ya. Beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mandiri, ya, bernalar kritis, berkebinekaan global, kemudian bergotong royong, kreatif. Ya, ini merupakan nilai-nilai kebajikan universal yang inginnya kita jalankan di sekolah, ya, sehingga nanti anak keluar dari sekolah itu ataupun anak lulus dari sekolah itu mereka benar-benar bisa menampakkan keenam dari profil pelajar Pancasila. Berikutnya, ya Bapak Ibu, untuk teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi, ya. Untuk teori motivasi, sebenarnya manusia itu ada 3 motivasi, ya, ketika melakukan suatu tindakan atau ketika melakukan suatu perbuatan. Yang pertama mungkin dia untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Karena di sekolah diterapkan hukuman tadi, ya, ketika masuk kelas terlambat 15 menit dia harus berdiri di depan, maka mau tidak mau dia harus bangun pagi, kemudian berangkat lebih awal biar tidak kena hukuman, ya, mungkin saja seperti itu. Kemudian juga motivasi yang lain untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Misalkan saja murid membuat ataupun mengerjakan soal, ya, mungkin guru memberikan stimulus, kalau yang mengumpulkan sebelum hari H nanti saya kasih hadiah, ya, maka murid akan berlomba-lomba untuk mengerjakan lebih awal atau mengumpulkan lebih awal. Agar apa? Mendapatkan hadiah dari gurunya. Ya, mungkin saja seperti itu. Kemudian bisa juga, ya, yang ketiga, seorang itu melakukan suatu perbuatan untuk menjadi orang yang mereka inginkan, ya, dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Misalnya, saya nanti keluar dari SMK Negeri 1 Sragen ingin jadi pengusaha sukses misalnya. Maka dia dalam rentang waktu di SMK ini dia akan menjalankan atau dia akan praktek misalnya berwirausaha. Ya, entah itu berjualan, entah itu melakukan kegiatan-kegiatan yang menampakkan nanti ketika dia keluar bisa menjadi seorang pengusaha sukses. Nah, ini adalah motivasi intrinsik karena di sekolah tidak diajarkan seperti itu misalnya.
Nah, bisa saja terjadi seperti itu. Atau misalnya dia sekolah, kemudian dia ingin menjadi dokter. Ya, ketika dia punya motivasi ingin jadi dokter, dia akan belajar dengan sungguh-sungguh, tanpa disuruh, tanpa diberi hadiah, gitu ya. Dia akan belajar dengan sungguh-sungguh. Ini adalah motivasi yang ketiga. Nah, di antara ketiga motivasi ini, tentu saja yang kita inginkan adalah yang ketiga, ya, bukan yang pertama, bukan yang kedua, tapi yang ketiga. Jadi motivasi intrinsik tadi. Nah, ini tadi tentang motivasi. Berikutnya adalah tentang hukuman dan penghargaan. Nah, sebenarnya boleh dikatakan penghargaan itu adalah sebuah hukuman, gitu ya. Jadi dari motivasi ini tadi, ya, yang kedua, bahwa imbalan atau penghargaan dari orang lain bisa menjadikan suatu motivasi, tapi sesungguhnya itu bisa menjadi suatu hukuman. Nah, sebenarnya hukuman, ya, sini tadi, ya, sebelum kita bahas lebih lanjut tentang hukuman dan penghargaan, mungkin perlu juga kita tanyakan dulu, gitu ya, pada diri kita atau mungkin dari Bapak Ibu guru ada yang memberikan pendapatnya tentang apa itu hukuman dan konsekuensi, atau mungkin juga perbedaan dari hukuman dan konsekuensi. Mungkin ada dari Ibu yang memberikan pendapatnya. Ya, silakan Bu Emma. Ya Bu, terima kasih. Kalau menurut saya hukuman itu adalah segala sesuatu yang tidak sesuai dengan aturan, tetapi terjadi pada saat itu juga. Jadi bisa dikatakan mendadak pada saat itu juga, atau tidak terencana. Tapi kalau untuk konsekuensi ini sebelumnya sudah ada perjanjian antara yang melanggar sama yang membuat aturan, sehingga kalau melanggar aturan ini konsekuensinya apa sudah tertulis. Jadi sudah ada, seperti contohnya kalau di kelas itu kayak tata tertib kelas ataupun kesepakatan kelas, seperti itu. Terima kasih. Ya, bagus sekali ya Bu Emma. Tentang hukuman dan konsekuensi, rasanya sama, ya, hukuman konsekuensi, tapi ternyata itu berbeda, ya. Hukuman itu rasanya menyakitkan, ya, ya. Kalau orang dihukum kan pasti merasa tersakiti, ya. Tapi kalau konsekuensi, ya, sebenarnya kan kita sudah tahu dulu, oh, kalau saya begini nanti akan begini, gitu. Nah, inilah perbedaannya, ya. Jadi hukuman itu bersifat tidak terencana atau tiba-tiba, ya. Anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Hukuman itu bersifat satu arah. Satu arah artinya dari guru ke murid, jadi tidak ada imbal baliknya dari murid ke guru. Ya, di sini boleh dikata guru itu diktator, gitu ya. Seperti tadi, kalau kamu tidak mengerjakan tugas maka berdiri di depan kelas. Itu kan tidak ada dalam peraturan sekolah, tapi ada dari guru itu sendiri. Ya. Atau konsekuensi, ya. Jadi konsekuensi ini sudah terencana atau sudah disepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Jadi sebelum pembelajaran itu membuat semacam kesepakatan kelas, gitu ya. Anak-anak, selama pembelajaran saya kalau terlambat 15 menit nanti kalian harus begini. Anak-anak memberikan pendapatnya, setuju Pak, misalnya. Maka ketika suatu saat anak ini melakukan pelanggaran, maka itulah yang disebut konsekuensi ketika guru menerapkan aturan tadi. Nah, umumnya bentuk-bentuk konsekuensi ini dibuat oleh guru atau sekolah dan murid sudah mengetahui sebelumnya. Ya, konsekuensi yang akan diterima bila ada pelanggaran. Ya, pada konsekuensi ini murid tetap dibuat tidak nyaman untuk jangka waktu pendek. Jadi aturan-aturan sekolah mereka itu sebenarnya sudah tahu. Engko nek ora melu upacara, ya. Nanti kalau saya tidak ikut upacara, saya akan dibariskan di lapangan. Mereka sudah tahu. Nah, ketika dia melakukan itu ataupun ketika dia tidak melakukan itu pun mereka dalam zona yang tidak nyaman. Paling tidak nyaman selama di sekolah itu, ya. Jadi selama 3 tahun tidak nyaman di sekolah itu, gitu ya. Ini yang konsekuensi. Kemudian
kalau tadi saya katakan penghargaan itu bisa sebagai suatu hukuman gitu ya. Ini menurut Al-Fiqh mengemukakan baik itu penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Jadi dengan hukuman, dengan penghargaan ya, itu pada dasarnya adalah sama, menghancurkan potensi siswa. Ya, jadi di awal kita sudah harus bisa merubah paradigma bahwa kita itu adalah sebagai seorang petani gitu ya, tidak bisa merubah jagung menjadi padi atau padi menjadi jagung. Tugas kita itu hanya merawat, menyayanginya dan sebagainya sehingga menghasilkan hasil yang maksimal. Ya. Nah, Pak juga mengemukakan beberapa pernyataan tentang tindakan memberikan penghargaan yang nilainya sama dengan menghukum seseorang. Ya, jadi beberapa tindakan penghargaan. Jadi menurut kita itu adalah suatu stimulus bagus agar anak itu berprestasi. Tapi ternyata itu adalah suatu hal yang tadi menghancurkan potensi. Ya. Jadi bisa berpengaruh jangka pendek maupun jangka panjang. Kalau jangka pendek, ya paling tidak selama dia bersekolah di situ, atau itu peraturan dari guru tertentu, ya selama dia diajar oleh guru tertentu. Maka tidak heran jika ada aturan-aturan yang seperti ini, ada murid yang menghindar pelajaran tertentu, gitu ya. Bahkan mereka tidak masuk berhari-hari, gitu ya, karena tidak mau bertemu dengan guru itu, ya, atau pelajaran itu, gitu ya. Ini adalah pengaruh jangka pendeknya. Ya, atau jangka panjang ketika dia di luar pun juga mungkin akan berpengaruh, gitu ya, karena sudah menjadi karakter. Kemudian penghargaan juga tidak efektif karena punya pengaruh yang negatif dan mematikan potensi siswa. Ini pun juga bisa merusak, ya, penghargaan bisa merusak hubungan. Nah, terkadang murid mau ketemu guru hanya untuk mendapatkan penghargaannya saja. Oh, pas guru ya, kalau pas guru itu selalu memberikan hadiah bagi yang maju, maka saya akan hadir di pelajaran itu untuk mendapatkan hadiahnya dan sebagainya. Kemudian juga penghargaan bisa mengurangi ketepatan, karena terkadang kita memberikan penghargaan tidak punya standar khusus. Ya, jadi tidak ada standar pastinya, ya, tentang dia bisa meraih penghargaan itu. Maka ini dikatakan bahwa penghargaan bisa mengurangi adanya ketepatan. Demikian juga penghargaan bisa menurunkan kualitas. Nah, terkadang belum ada atau belum mencapai standar karena tidak ada yang lain, maka mau tidak mau diberikan kepada yang belum mencapai standar tadi. Nah, ini dikatakan bahwa penghargaan bisa menurunkan kualitas. Demikian juga penghargaan bisa mematikan kreativitas, gitu ya. Jadi dengan adanya penghargaan, sebenarnya murid itu pengen berkreasi sedemikian rupa sehingga, tapi karena aturan mendapatkan penghargaan itu harus hanya seperti ini, ya sudah, dia hanya seperti ini, gitu. Padahal dia sebenarnya bisa melakukan lebih daripada itu. Dan juga yang terakhir adalah penghargaan itu menghukum, ya, menghukum murid karena mereka tidak bisa mengembangkan potensi. Kemudian restitusi. Ya, ini boleh dikatakan kata-kata yang sekarang sudah tidak asing lagi, ya, karena di PMM kita juga ada tentang materi restitusi. Ya, di sini pun juga dibahas. Restitusi ini merupakan suatu pendekatan untuk menciptakan disiplin yang positif. Ya. Jadi restitusi ini merupakan proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ya. Demikian juga dengan pendekatan restitusi, ketika murid berbuat salah, guru akan menanggapi dengan mengajak murid berefleksi tentang apa yang dapat mereka lakukan untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka menjadi pribadi yang lebih baik dan menghargai dirinya. Jadi bukan guru menerapkan aturan, tapi murid diberikan keleluasaan untuk mencari solusinya seperti apa. Ya, jadi guru tidak menjangan kamu harus begini, tapi murid yang mencari solusinya dan guru memberikan support ataupun memberikan dukungan.
Nah, ada peluang besar, ya, ada peluang yang luar biasa bagi murid untuk bertumbuh dengan karakternya. Ketika mereka bisa melakukan, ketika mereka melakukan suatu kesalahan, gitu ya, karena hakikatnya begitulah cara kita belajar. Ya, dengan melakukan kesalahan mereka akan jadi tahu, oh seperti ini tidak baik, oh seperti ini berakibat merugikan orang lain dan lain sebagainya. Kelihatannya tegang banget ya. Ice breaking dulu sebentar, mungkin bisa mencairkan suasana ya. Ya, suasana sangat mendukung ini. Ya. Ya, yuk ice breaking dulu. Tepuk semangat ya. Ya, tepuk semangat aja. Ya. Yuk, tepuk semangat. Ya, sudah semangat lagi ya. Sudah tersenyum. Ya, terima kasih. Ya, berikutnya adalah ciri-ciri dari restitusi. Ya, restitusi ini bukan untuk menebus suatu kesalahan. Jadi misalnya anak melakukan suatu kesalahan terlambat, kemudian kamu menebusnya harus di depan kelas gitu ya, bukan seperti itu. Namun dengan restitusi ini untuk belajar dari kesalahan. Oh iya, kalau saya datang terlambat, ya akibatnya saya tidak bisa mengikuti pelajaran secara penuh. Saya tidak bisa mengikuti kegiatan secara penuh misalnya. Ya. Kemudian juga restitusi ini bisa memperbaiki hubungan. Yang tadinya murid itu takut ketemu guru, gitu ya. Nah sekarang kalau ketemu guru mereka bersalam sapa, gitu. Karena ada kalanya, wah bu itu lewat sini saya tak lewat sana gitu. Ya, berikutnya adalah bahwa restitusi ini menuntut untuk melihat ke dalam diri kita. Ya, jadi dengan restitusi tadi murid bisa melihat apa kekurangannya, ya, sehingga nanti dia bisa melakukan suatu perbaikan. Demikian juga restitusi ini adalah suatu tawaran, ya, jadi dia ketika melakukan kesalahan kemudian menemukan solusi, ya, dia melakukan suatu perbaikan, ya, itu adalah suatu tawaran, bukan suatu paksaan. Ya, artinya dia boleh melakukan itu, boleh tidak, gitu. Kemudian restitusi juga menuntut untuk melihat ke dalam diri. Tadi yang sudah saya sampaikan di poin yang ketiga. Nah, berikutnya yang tidak kalah pentingnya tadi ya, untuk menghindari adanya hukuman dan penghargaan adalah dengan adanya keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini sangat penting ya. Kenapa? Ya. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak dengan peraturan kelas saja? Nah, terkadang kita ambigu ya, keyakinan kelas dan peraturan kelas itu apa? Nah, sebelumnya bisa kita jawab dulu ya pertanyaan-pertanyaan ini. Mengapa kita memiliki suatu peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Ya, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan cuci tangan di setiap saat? Jadi kalau yang pertama tadi, kenapa kita harus menggunakan helm? Ya, mungkin jawabannya adalah karena ya untuk keselamatan, bukan karena di perempatan sana ada polisi gitu ya, tapi karena keselamatan. Nah itu sudah timbul motivasi intrinsiknya. Kemudian kenapa kita harus menggunakan masker? Kenapa kita harus cuci tangan? Ya motivasinya karena ya menjaga kesehatan. Nah ini tentang keyakinan kelas. Demikian juga ketika kita berada di kelas gitu ya, ketika kita mengelola benih-benih padi tadi ya, atau benih-benih jagung ya ada di kelas tadi ya, nilai-nilai keselamatan atau kesehatan inilah yang kita sebut sebagai suatu keyakinan. Oh iya, kalau saya tidak pakai helm, nanti kalau saya jatuh pasti sakit gitu ya. Keyakinan merupakan suatu kebajikan universal ya, yang secara tersirat maupun tersurat, terlepas dari latar belakang karena aturan negara, bahasa maupun agama. Ya. Demikian juga bahwa pembentukan keyakinan kelas ini, ya, sifatnya yang pertama adalah lebih abstrak, ya, lebih abstrak dari suatu peraturan. Kalau peraturannya, misalnya buanglah sampah pada tempatnya, gitu ya,
itu kan hanya buang sampah. Mungkin keyakinan kelasnya bisa dikembangkan lagi, menjaga kebersihan. Jadi selain membuang sampah, mungkin nyapu, mungkin bersih-bersih jendela, itu termasuk di dalamnya. Gitu ya. Kemudian keyakinan kelas ini berupa pernyataan universal seperti tadi, menjaga kesehatan, menjaga kebersihan, dan lebih universal, cakupannya lebih luas daripada hanya membuang sampah. Kalau belum disapu yang dibuang apa gitu ya. Nah, kemudian keyakinan kelas ini tidak terlalu banyak. Ya, boleh kita di kelas itu membuat suatu keyakinan kelas gitu ya. Tapi tidak usah terlalu banyak, cukup 2 atau 3, tapi itu efektif dan itu bisa membentuk karakter anak, ya, sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Keyakinan kelas juga sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Ya. Kalau di lingkungan tersebut tidak bisa dilakukan, ya sudah tidak usah dibuat suatu keyakinan. Tapi kalau menjaga kesehatan, menjaga kebersihan kan bisa dilakukan di semua lini ya, di kelas ataupun di sekolah bisa. Kemudian semua warga kelas hendaklah ikut berkontribusi dalam pembentukan keyakinan kelas, sehingga tidak ada satu siswa yang saya tidak setuju dengan itu Bu, sehingga dia tidak melakukannya. Maka ketika membuat keyakinan kelas, setiap siswa hendaklah dilibatkan. Ya, wujudnya bisa mungkin membuat tanda tangan persetujuan, atau setiap siswa dibuat suatu kesepakatan gitu ya, dikumpulkan keyakinan kelas yang diusulkan oleh setiap siswa, kemudian disepakati nanti yang kita pilih adalah yang 3 terbanyak misalnya, boleh seperti itu ya. Kemudian bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu ya, sekiranya tidak memungkinkan ya, mungkin sudah diyakini kemudian sudah diterapkan tapi ternyata tidak efektif ya, 1 bulan 2 bulan kok tidak berjalan, bisa ditinjau ulang, kemudian bisa dirubah kembali keyakinan kelasnya. Nah, berikutnya adalah tentang kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Sebenarnya manusia itu ada 5 kebutuhan dasar ya, kebutuhan dasar untuk bertahan hidup, kebutuhan dasar kasih sayang dan rasa diterima ya. Kemudian kebutuhan kebebasan, kebutuhan kesenangan, serta kebutuhan power atau penguasaan. Nah, kebutuhan dasar manusia yang berkualitas bagi seorang murid ya, ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Untuk lebih jelasnya ya, ada suatu ilustrasi. Jadi dalam satu kelas, umpamakan namanya Doni gitu ya. Doni ini mengambil bekal temannya, ya, bekal makan temannya. Ketika Doni ini ditanya, kenapa kamu mengambil bekal makanan temanmu? Jawabannya bisa beraneka ragam. Mungkin ya jawabannya karena saya tadi belum makan. Maka itu merupakan kebutuhan untuk bertahan hidup ya, karena lapar gitu. Mungkin jawabannya adalah karena saya bosan. Kenapa kamu ngambil bekal temanmu? Karena saya bosan menu di rumah seperti ini terus, misalnya. Nah, karena mungkin dia butuh ya rasa diterima, rasa kasih sayang. Kemudian juga kalau ditanya, kenapa kamu mengambil bekal makanan dari temanmu? Ya, karena mungkin juga biar saya diperhatikan oleh teman. Ya, ini. Atau mungkin karena saya pengen merasa bahwa saya itu di hadapan teman-teman, saya itu paling berkuasa misalnya. Nah, ini jadi dari kasus Doni tadi bisa beraneka ragam yang membutuhkan yang merupakan 5 dasar kebutuhan manusia. Ya. Berikutnya, ya, restitusi 5 posisi kontrol. Guru sebenarnya kedudukannya di sini. Ya. Guru itu adalah sebagai penghukum. Guru sebagai pembuat rasa bersalah. Guru bisa juga sebagai seorang teman. Guru bisa juga sebagai seorang pemantau.
Demikian juga guru bisa sebagai seorang manajer. Nah, kita berada di posisi mana? Posisi 1, 2, 3, 4, atau 5? Semuanya ada Ibu. Semuanya ada. Nah, sebagai penghukum, ya, misalnya tadi nada suaranya tinggi, bahasa tubuhnya atau bahasa language-nya, ya, mungkin ketika berkata dengan siswa dengan melotot, ya, jarinya menunjuk-nunjuk, ya, kamu kalau misalnya gitu ya. Nah, itu sebagai penghukum. Atau sebagai pembuat rasa bersalah, ya, guru akan bersuara lebih lembut. Dia membuat sebagai pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman. Sudah Ibu bilang berulang kali, kenapa kamu seperti ini? Kamu sudah melakukan kesalahan berulang-ulang, kenapa? Ini adalah guru sebagai pembuat rasa bersalah. Tiap hari kok kamu seperti ini misalnya, tiap hari kamu kok terlambat. Padahal kan terlambatnya tidak tiap hari, ya. Nah, murid jadi merasa bersalah, gitu. Kemudian kita bisa juga menjadi seorang teman. Nah, pada posisi ini guru tidak menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasif. Posisi sebagai seorang teman pada guru ini bisa positif, bisa negatif. Ya, misalkan saja Mas Doni, tolong Bu Guru ini, ya, misalnya. Ini kedudukan kita adalah sebagai seorang teman, ya, memposisikan murid, ya, sebagai teman. Berikutnya adalah kita sebagai pemantau, ya. Memantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi, ya. Sudah Ibu bilang sesuai dengan peraturan harus seperti ini misalnya. Berarti kita sebagai pemantau, karena mencocokkan antara perilaku siswa dengan tata tertibnya. Atau pilihan kita yang kelima, ya, posisi kita adalah sebagai manajer. Nah, di sini guru persilakan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid untuk dapat menemukan solusi atas permasalahannya. Ya, jadi misalnya kalau ada murid yang sering terlambat, kita tanya, kamu terlambat kenapa? Karena ketiduran Bu, ketiduran kenapa? Tadi malam nonton film, ya, nonton filmnya bagus ya. Nah, bisa kita berikan solusi gitu ya. Kalau misalnya kamu besok harusnya bangun jam 5, kalau kamu nonton filmnya sampai jam 2, berarti kan kurang tidur. Nah, harusnya kamu bagaimana? Ya, saya harusnya nonton filmnya tidak sampai selesai Bu, atau mungkin nonton filmnya ketika hari libur misalnya. Ya, ini adalah solusi, ya, solusi yang kita memposisikan diri kita itu sebagai manajer. Murid dibimbing untuk mencari solusi sendiri, ya. Ini kita sebagai seorang manajer. Nah, ini untuk segitiga restitusi, ya. Segitiga restitusi itu ada 3 langkah. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, ya, menstabilkan identitas. Kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ya, setiap orang pasti melakukan suatu kesalahan. Itu adalah indikasi melakukan segitiga restitusi ketika kita sedang menstabilkan identitas. Ya. Kemudian kita bertanya juga kepada siswa, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Kalau misalnya kamu tidur jam 2, kemudian bangun paginya terlambat, ya, apakah ada langkah yang lebih efektif lagi agar kamu bangunnya tidak terlambat misalnya? Ini adalah dalam langkah validasi tindakan yang salah, ya. Berikutnya adalah menanyakan keyakinan, ya. Keyakinan kelasnya apa? Diingatkan kembali. Oh, saya harus datang tepat waktu misalnya. Berarti kalau saya datang tepat waktu berarti saya tidak terlambat. Kalau saya bangunnya terlambat berarti saya harus tidurnya lebih awal, gitu ya. Kalau saya tidurnya lebih awal berarti saya nonton filmnya harus ditunda. Misalnya seperti itu. Itu adalah langkah-langkah dalam segitiga restitusi pada akhir langkah ketiga, yaitu menanyakan keyakinan. Dan dengan seperti itu, ya, siswa bisa dengan sadar melakukan dengan sebaik-baiknya. Ya, ini tadi menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan.
Nah, ciri-ciri restitusi yang membedakan dengan program disiplin lainnya, ya, jadi antara hukuman, penghargaan, restitusi tadi, ya restitusi ini bukan untuk menebus kesalahan tadi ya, namun untuk belajar dari kesalahan. Demikian juga restitusi ini adalah suatu tawaran, bukan paksaan. Kalau nggak mau ya sudah, tapi kita memberikan alternatif yang lain gitu ya. Siswa dimohon untuk mencari alternatif yang lain. Kemudian restitusi itu adalah menuntun untuk melihat ke dalam diri, dan restitusi itu fokus pada solusi. Ya, ini materi diseminasi kepada rekan sejawat dari modul 1 ya, tentang budaya positif. Di akhir modul yang kita pelajari tentang budaya positif, ada beberapa hal yang sudah saya laksanakan ya di sekolah gitu. Yang pertama adalah dengan pembelajaran yang menyenangkan ya, pembelajaran yang menyenangkan. Jadi saya melibatkan murid gitu ya, saya melibatkan murid dalam pembelajaran saya agar mereka bisa merasa terlibat dalam suatu KPM ya, kegiatan pembelajaran. Kemudian juga menanamkan karakter religius. Menanam karakter religius di awal pertemuan jam pertama ya, ketika saya jam pertama itu saya minta siswa untuk tilawah atau membaca Al-Quran paling tidak 1 atau 2 ayat. Kemudian saya memberikan sedikit penguatan karakter kepada mereka, entah itu tentang kejujuran, entah itu tentang kisah orang-orang sukses ataupun yang lainnya. Kemudian penerapan restitusi untuk penanganan masalah siswa ya, jadi saya sudah praktekkan juga untuk penerapan segitiga restitusi dalam menangani masalah siswa. Demikian juga penerapan sifat jujur di setiap keadaan. Jadi dalam setiap keadaan saya minta siswa untuk jujur gitu ya. Ketika mereka ada kepentingan, nah kepentingannya apa? Saya minta siswa untuk menyampaikan dengan jujur ya, bukan kemudian dengan kejujuran itu membuat kita merasa merasa bahwa siswa mengutamakan yang lain gitu ya. Seperti kemarin ada siswa yang minta izin kepada saya, Bu, saya hari ini diminta untuk mengantar Bapak kontrol ke rumah sakit karena tidak ada yang lain dan jadwalnya harus hari ini ya. Maka saya memberikan izin kepada mereka ya, izin untuk mengantarkan bapaknya yang sakit gitu ya. Nah, ini adalah sifat jujur di setiap keadaan sehingga siswa tidak merasa terbebani juga gitu ya. Nah, kemudian untuk mengecek kejujurannya bagaimana? Kalau kita yakin bahwa dia itu benar-benar sesuai dengan alasannya, ketika dia sampai di rumah sakit atau di tempat berobat, saya minta untuk selfie dengan bapaknya, selfie dengan di lokasi rumah sakit itu gitu ya. Dan insya Allah itu bisa berjalan dengan baik. Kemudian penanaman sifat empati terhadap teman. Nah, ini juga perlu kita tanamkan sifat empati kepada teman. Misalnya ada teman yang sakit gitu ya, mereka bisa bersama-sama dengan satu kelas atau perwakilan, mereka menjenguk ke rumahnya atau ke rumah sakit. Ya, tentu kita mencari waktu-waktu yang longgar kalau seperti ini, karena menjenguk teman ya tidak emergensi seperti hanya kalau kita sakit harus hari itu dan jam itu karena terkait dengan pihak dokter dan sebagainya. Sebenarnya ada videonya ya. Ini contoh bajikan yang sudah saya lakukan ya, jujur ketika mengerjakan tes. Jadi walaupun open book ataupun walaupun menggunakan HP gitu ya, saya minta mereka jujur dalam mengerjakan tesnya. Caranya bagaimana, Bu? Gitu ya. Kita tanamkan pada anak bahwa yang mengawasi itu bukan hanya saya gitu ya. Jadi kita melibatkan sifat religiusnya ya, bahwa yang mengawasi kalian itu bukan hanya saya tapi juga ya Tuhan kalian gitu ya. Sehingga mereka sedikit banyak bisa bersikap jujur ketika melakukan tes. Kemudian senantiasa menjaga kebersihan ya. Di setiap tempat, di setiap lokasi sekolah terutama, mereka saya minta untuk
melakukan ini, menjaga kebersihan, ya, membawa sampah, kemudian juga menyapu kelas dan sebagainya. Kemudian juga disiplin diri, datang ke sekolah tepat waktu gitu ya. Jadi agar mereka menghindari adanya akibat-akibat yang tidak baik, ya, mereka kita minta untuk datang tepat waktu dan itu bisa dilakukan. Ada beberapa video, ya, video penerapan sekedar restitusi sudah saya siapkan, video pembuatan keyakinan kelas, video pembelajaran yang menyenangkan, kemudian juga ada video penanaman karakter cinta kebersihan. Ya, berikut saya tampilkan beberapa perubahan dalam pembelajaran saya. Untuk yang pertama, di setiap awal pembelajaran ketika jam pertama, saya memberikan durasi waktu kurang lebih 2-3 menit kepada siswa untuk melakukan literasi. Ya, dalam hal ini literasi Quran, yaitu dengan tadarus Quran. Siswa membaca Al-Quran 2-3 ayat agar mereka bisa lebih dekat dengan Quran. Demikian juga lebih bisa membentuk karakter mereka untuk menjadi lebih religius. Saya tampilkan videonya. Kegiatan ini rutin kami lakukan di setiap awal pembelajaran jam pertama. Kemudian di pembelajaran saya juga menerapkan adanya ice breaking ataupun penyegaran kepada siswa setelah beberapa saat mereka belajar. Dengan adanya ice breaking ini dimaksudkan agar mereka lebih fresh, lebih bersemangat, ya. Kemudian juga siswa bisa menjadi lebih bisa mengerti apa yang disampaikan oleh guru. Ya, gerakan ice breaking ini merupakan gerakan-gerakan ringan yang bisa dilakukan oleh seluruh warga kelas, sehingga mereka benar-benar bisa lebih fresh dalam mengikuti pembelajaran. Untuk berikutnya, perubahan yang saya lakukan dalam pembelajaran adalah saya memberikan pembelajaran kelompok terbimbing. Pembelajaran kelompok terbimbing ini saya maksudkan anak bisa lebih bereksplorasi dengan rekannya, ya, karena saya bentuk dalam kelompok-kelompok. Kemudian mereka bisa akses modul ajar ataupun sumber belajar dari mana saja. Jadi bukan hanya dari guru, tapi bisa dari teman ataupun dari media yang lain, misalnya seperti internet begitu.
Ya, kegiatan pembelajaran dengan sistem kelompok terbimbing ini lebih efektif bagi mereka. Mereka juga bisa lebih bereksplorasi dengan ide dan kreativitas mereka, sehingga mereka bisa lebih berkembang. Kemudian untuk pembelajaran yang lain, saya juga menerapkan pembelajaran praktik, ya, karena saya merupakan guru produktif di sekolah menengah kejuruan. Saya bawa siswa ke laboratorium untuk mempraktekkan ataupun mensimulasikan peran-peran sebagaimana petunjuk di modul ajar. Ini sebagian dari dokumentasi saya. Ya, untuk pembelajaran praktik ini sangat menyenangkan bagi siswa, ya, karena kan mereka bisa langsung mensimulasikan peran mereka sesuai dengan kompetensi yang sesuai di kurikulum, misalnya sebagai pramuniaga ataupun sebagai kasir. Yang saya tampilkan tadi adalah simulasi sebagai kasir. Kemudian untuk kegiatan perubahan yang lain yang sudah saya lakukan adalah adanya pembiasaan menjaga kebersihan. Ya, jadi sesuai dengan keyakinan kelas yang sudah dibentuk bahwa mereka sepakat untuk senantiasa menjaga kebersihan. Saya tampilkan videonya. Ya, itu adalah salah satu bukti bahwa anak ataupun siswa senantiasa menjaga kebersihan di lingkungan belajarnya. Hal ini dimaksudkan
agar kegiatan belajar yang sedang mereka laksanakan di kelas menjadi lebih nyaman. Karena dengan suasana yang bersih, yang segar, ya, akan membuat proses belajar mengajar menjadi lebih nyaman juga. Dan juga mereka jadi lebih bisa berkonsentrasi dikarenakan suasana yang nyaman tadi. Berikutnya adalah kegiatan pembentukan kelas, ya, pembentukan keyakinan kelas. Jadi pembentukan keyakinan kelas ini sangat penting dikarenakan dalam suatu kelas, ya, perlu adanya kesepakatan, ya, di antara mereka terhadap apa-apa yang mereka yakini bahwa itu bisa bermanfaat bagi hidup mereka. Dari ketiga tadi sudah kita sepakati, ya, kita sederhanakan menjadi 4 keyakinan kelas, ya. Yang pertama adalah selalu melaksanakan piket, kemudian datang tepat waktu. Berikutnya adalah menerapkan budaya 5S, senyum, sopan, salam, dan santun. Berikutnya adalah memperhatikan guru saat menjelaskan materi. Ya, ini yang menjadi keyakinan kelas kita bersama. Kita siap untuk melaksanakan bersama-sama? Siap. Semangat untuk pemasaran. Ya, itu tadi adalah video tentang pembentukan keyakinan kelas. Jadi mereka sepakat untuk melakukan keyakinan kelas yang sudah disepakati antara siswa dengan guru. Sehingga ketika mereka melakukan suatu kesalahan ataupun suatu pelanggaran, mereka bisa langsung mengingat keyakinan kelas apa yang sudah mereka sepakati. Karena kesepakatan itu kita tulis kemudian kita tempelkan di dinding yang setiap saat mereka bisa melihat dengan harapan bahwa mereka bisa mengingatnya, gitu ya, ketika mereka datang maupun ketika mereka pulang. Kemudian yang terakhir adalah praktek restitusi, ya. Jadi praktek untuk mencari solusi bagi siswa sendiri ketika mereka melakukan suatu pelanggaran.
Ya, itu tadi adalah praktek segitiga restitusi. Jadi ada siswa yang mencontek ketika ulangan, kemudian saya panggil untuk menemui saya klarifikasi sebabnya apa, kemudian siswa tersebut menyebutkan sebab-sebabnya, dan ketika saya sampaikan kepada siswa tersebut apa yang harus dilakukan, maka dia bisa mencari solusinya sendiri dari sebab yang sudah disampaikan, gitu ya. Yang saya lakukan terkait dengan kegiatan perubahan di sekolah ataupun di pembelajaran saya. Ya, ini materi diseminasi saya, ya semoga bermanfaat nih Bapak Ibu bagi kita semuanya. Masih semangat? Semangat. Sekali lagi tepuk semangat ya. Ya, tepuk semangat. Semangat. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ani Pujiastuti, rekan sejawat dari Ibu Murni Widyastuti di SMK Negeri 1 Sragen. Di sini saya akan memberikan testimoni kepada Ibu Murni Widyastuti yang telah memaparkan budaya positif sebagai aksi nyata dari calon guru penggerak. Menurut saya, apa yang disampaikan oleh Ibu Murni Widyastuti terkait budaya positif itu sangat bagus diterapkan di sekolah ini. Saat ini masih banyak anak yang melakukan disiplin positif hanya agar terhindar dari konsekuensi saja atau hanya untuk menyenangkan guru. Dan bagi kami, para guru jadi bersemangat untuk mengevaluasi diri. Apakah kita sebagai teman, pembuat rasa bersalah, pemantau, atau sebagai seorang manajer. Dan semoga kita dapat menerapkan budaya positif ini di SMK Negeri 1 Sragen dengan baik, sehingga siswa bisa berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab, sehingga benar-benar terwujud siswa yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Demikian yang bisa saya sampaikan. Selamat kepada Ibu Murni Widyastuti yang telah melaksanakan pengimbasan materi modul 1.4 penerapan budaya positif melalui aksi nyata calon guru penggerak angkatan 7. Terima kasih, salam semangat dan sukses selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian hari ini? Baik. Ya, sebelum kita mulai pembelajaran, kita jalan dulu sebentar ya. Nanti kalau saya sebutkan SMK, kalian sahur dengan bisa. Kalau nanti saya sebutkan pemasaran, kalian sahur dengan Hebat. SMK Bisa. SMK Bisa. pemasaran Hebat. pemasaran Hebat. Ya, anak-anak semua ya, pada kesempatan hari ini saya akan menyampaikan sedikit ya tentang keyakinan kelas ya. Apa itu keyakinan kelas? Kenapa kita harus punya keyakinan kelas ya? Kalian bisa perhatikan depan ya tentang keyakinan kelas. Jadi kenapa kita harus punya keyakinan kelas ya? Karena keyakinan kelas ini nanti akan menjadi semangat bagi kita ya dalam hal menjalankan apa yang menjadi kebaikan yang sudah kita sepakati bersama. Mengapa tidak dengan peraturan saja? Kenapa harus dengan keyakinan? Ya, karena kalau dengan peraturan kita hanya terkumpul pada satu aktivitas saja. Tapi kalau dengan keyakinan kita bisa berkembang dan kita bisa membuat sesuatu hal itu lebih universal, gitu ya. Next, ya, suatu keyakinan di sini saya sebutkan bahwa merupakan
suatu nilai kebajikan yang disepakati secara tersirat. Berikut adalah dalam video surat pembentukan kelas bebas beserta daripada testimoni dalam dari suku, siswa. negara, bangsa maupun agama. Jadi lebih kepada sesuatu hal yang tertanam dalam jiwa kita, gitu ya. Sudah siap ya untuk membahas suatu keyakinan ya? Siap. Next. Nah, pembentukan keyakinan kelas ini ya nanti berbentuk sesuatu hal yang lebih abstrak. Jadi tidak misalnya seperti peraturan itu ya. Kalau peraturan itu misalnya datang jam 7 pagi misalnya ya. Atau membuang sampah pada tempatnya. Kan hanya satu lingkup kecil. Nah, di sini nanti kita akan bahas suatu keyakinan yang itu lebih abstrak dan merupakan suatu hal yang lebih luas, gitu ya. Nah, ini nanti saya akan membagikan kertas. Kalian silahkan tulis bentuk keyakinan yang kalian benar-benar yakini dan ingin kalian kembangkan dalam diri kalian, ya. Silakan nanti tulis di sini. Dan bentuk kalimatnya harus kalimat positif, ya, bukan kalimat negatif. Apa bedanya kalimat positif dan negatif? Kalau kalimat negatif itu ada unsur jangan, ada unsur tidak. Tapi kalau kalimat positif lebih kepada suatu anjuran. Ya, jadi misalnya jangan buang sampah sembarangan. Ya, itu termasuk kalimat negatif. Nah, kalau dibuat kalimat positif bagaimana? Buanglah sampah pada tempatnya. Ya, jadi aktivitasnya sama, tapi penyampaiannya yang berbeda. Siap ya? Siap. Itu nanti ya. Nanti kalau sudah saya bagikan, kalian tuliskan di sini. Kemudian silahkan nanti ditempelkan di depan. Saya berikan space untuk menempelkan keyakinan kelas yang ingin kalian kembangkan dalam kelas ini. Ya, kalau sudah nanti kita pilih dan kita tuliskan dan kita tempelkan di dinding. Dan setiap hari nanti kalian bisa lihat, oh itu keyakinan saya, ya. Ini keyakinan kelas yang harus saya jalankan bersama-sama, ya. Gitu ya. Ya. Ya, saya bagi kertasnya. Ya, silakan dituliskan keyakinan kelas yang ingin kalian harapkan di kertas yang sudah saya bagikan. Semuanya? Sekarang silakan tempelkan di depan apa yang sudah kalian tuliskan tentang keyakinan kelas kalian. Sini. Silakan tulis di depan.
kasih sudah berpartisipasi dengan memberikan pendapat kalian tentang keyakinan kelas apa yang akan kita jalani di kelas ini. Ya. Jadi ada kurang lebih 34 keyakinan kelas, ya, diantaranya ini adalah setiap anggota kelas saling menghargai, ya, saling peduli dan saling membantu satu sama lain. Kemudian mengerjakan tugas tepat waktu, menjaga kebersihan kelas, selalu menerapkan 5S, senyum, salam, sapa, sopan, dan santun. Kemudian memperhatikan guru saat menjelaskan materi. Kemudian apalagi ini memperhatikan guru saat mengajar. Ya, kemudian ada persahabatan. Ya. Ada datang tepat waktu, menjaga kebersihan, kemudian menjalankan piket. Ya. Dari ke-34 masukan ini nanti akan kita klasifikasikan atau akan kita pilih 5, ya, 5 untuk kita jadikan sebagai keyakinan kelas di kelas 12 BDP 2. Dari beberapa hal ini mana yang kita ajukan? Yang pertama, perhatikan guru saat menjelaskan. Ya. Ini, ya, kita tuliskan di sini 1, kemudian 2, kemudian selain itu, selain perhatikan guru, yang kedua apa? Menerapkan 5S? Iya. Menerapkan 5S. Apa tadi 5S? Senyum, salam, sopan, santun. Ya, jadi menerapkan 5S. Yang ketiga? Melaksanakan piket. Nah, ini melaksanakan piket. Melaksanakan piket termasuk menjaga kebersihan. Apalagi yang keempat? Memperhatikan guru saat menerangkan materi. Sudah tadi. Saya cut dulu. Ya, yang keempat apa? Datang tepat waktu. Oke, datang tepat waktu. Ya, jadi sudah kita klasifikasikan. Nanti akan kita tuliskan di karton atau di Asuro, ya, cetak Asuro. Kemudian nanti kita tambahkan di dinding. Ya, oke, biar kalian bisa lihat setiap harinya. Gitu. Ya, dari ke-34 tadi sudah kita sepakati, ya, kita sederhanakan menjadi 4 keyakinan kelas, ya. Yang pertama adalah selalu melaksanakan piket, kemudian datang tepat waktu. Berikutnya adalah menerapkan budaya 5S, senyum, sopan, salam, dan santun. Berikutnya adalah memperhatikan guru saat menjelaskan materi. Ya, ini yang menjadi keyakinan kelas kita bersama. Kita siap untuk melaksanakan bersama-sama? Siap. Semangat untuk pemasaran. Kita semua.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nasma Ratnadiwati dari kelas 12 BDP 2. Membuat keyakinan kelas itu sangat menyenangkan karena dapat menumbuhkan semangat dalam diri saya untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Terima kasih Bu Murni. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lina Dianti dari kelas 12 Bisnis Daring Pemasaran 2. Setelah membuat kesepakatan kelas secara bersama-sama tadi, membuat saya lebih semangat dalam beraktivitas serta membuat saya menjadi tahu tentang potensi-potensi diri saya sehingga saya dapat mengembangkannya. Terima kasih Bu Murni. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.